Konten kali ini aku hanya sekedar sharing apa aja emblem dan build hero Leslie yang aku pakai, sama apa sih tips dan trik bermain hero Leslie itu supaya kita bisa menang di pertandingannya. Untuk emblem yang aku pakai itu pastinya emblem assassin, karena kalau emblem assassin ini cocok buat hero marksman seperti Leslie, karena sekalinya ngasih damage ini damage-nya sakit banget, ngurangin darah itu cepet banget, meningkatkan damage, penetrasi sama movement speed yang bisa ningkatin damage hero Leslie menjadi besar ketika hero Leslie mengeluarkan damage. Build itemnya seperti tadi, dan di sini kita hanya sekedar sharing. Jangan kira aku sharing seperti ini aku tuh jago, itu enggak. Coba lihat tadi berapa poin killnya, poin matinya berapa ya kan. Di sini aku pure sharing ke kalian dan apa aja sih gameplay kali ini yang bisa aku ambil dan bisa kalian terapin ketika bermain hero Leslie, terutama bermain hero marksman. Buildnya hero Leslie ini kalian wajib pakai yang namanya Blade of Despair karena bisa ningkatin damage, kemudian movement speed, apalagi damage-nya nambahinnya besar banget. Jadi kalau buat hero Leslie item ini wajib banget. Untuk item berikutnya yang wajib itu Sky Piercer karena bisa ningkatin damage dan bisa untuk gampang mengeliminasi musuh dengan pasifnya yaitu Lethality. Lethality ini pasifnya memiliki kemampuan untuk mengeliminasi ketika darah musuh hanya tinggal berapa persen aja. Darah tinggal dikit langsung tumbang. Cara kerjanya itu hampir sama seperti spell execute, nunggu darah musuh tinggal dikit langsung di execute. Intinya seperti itu. Item core-nya Hirukari berikutnya kalian bisa pakai Malefic Roar atau Hunter Strike. Kalau Malefic Roar buat hero Leslie ketika ketemu sama hero-hero yang tebel, hero-hero tank, hero-hero badak kayak Fredrin, Akai, Atlas dan lain-lain. Hunter Strike ini bisa ningkatin pengurangan cooldown yang bikin cooldown ultimate jadi cepat, yang bikin kalian bisa sering pakai ultimate lagi, yang bisa ningkatin damage hero Leslie bertambah besar. Nah, untuk tips bermain hero Leslie, yang pertama, usahakan di draft pick kalian itu ada salah satu hero yang TB. Usahakan satu hero aja, XP lane-nya kah, roamer-nya kah, jungler-nya kah. Jadi ibaratnya hero Leslie kalau nge-damage ini enak karena di depan ada yang meng-TB, ada yang meng-cover dan menerima damage yang dikeluarin sama musuh. Jadi damage-nya nggak langsung masuk ke Leslie atau nggak bisa langsung nargetin ke Leslie, sehingga hero Leslie lebih enak buat ngedamage. Contohnya ketika jungler tank kalian pakai Fredrin, Akai, hero yang kayak Elise, itu hero Leslie lebih gampang buat mengeliminasi. XP lane-nya sama kayak Pove, terus Elise juga, Lapu-Lapu, Gatot Kaca, itu enak buat mengcover hero Leslie. Misalkan nih ya, di sisi lain gak ada hero badak, ini susah hero Leslie buat ngedamage. Terus yang kedua, hero Leslie itu butuh yang namanya early game. Jadi kalau kalian maksain buat early gamenya kalian harus nyerang perang terus, ini nggak bisa teman-teman. Karena hero Leslie ini hero late game, otomatis early-nya harus bagus. Early-nya harus dimanfaatin buat clear minion, clear kelomang, supaya bisa ningkatin goldnya. Kalau bisa goldnya ini banyak, kita bisa beli itemnya dengan cepet. Nah, maka dari itu hero Leslie kita temponya pelan tapi pasti. Hero early adalah hero yang
kuatnya itu di early, tapi powernya di late game. Jadi kalau aku ada salah atau kurangnya atau kalian pengen nambahin, tulis di kolom komentar ya. Jadi hero early ini hero yang awal-awal harus bagus mainnya, temponya harus pelan tapi pasti, buat bikin hero musuh itu kewalahan. Tapi jangan sampai kita terlalu terjebak, kita terlalu sering ngejar musuh, kita terlalu sering mengganggu musuh, ternyata ujung-ujungnya yang dapat kill hero musuh. Terus yang kedua, tadi yang kedua ya. Terus yang ketiga, gameplay hero Leslie ini menurutku harus hati-hati, harus bagus positioningnya. Jadi misalkan nih ya, ketika hero Leslie diserang sama musuh itu skill satunya kan enak buat ngeblink, buat rotasinya enak. Jadi gunakan skill satunya ini dengan tepat. Misalkan ketika diserang sama musuh pakai skill 1 buat kabur, kemudian menyerang hero musuh tiba-tiba pakai skill 1, terus darah sekarat ultimate, itu bisa jadi hal yang bagus. Tapi kita poin yang keempat, ulti adalah blunder fatal. Maksudnya ketika ulti melawan hero-hero momen kayak Gatot Kaca, Atlas, Franco, pasti nungguin Leslie-nya ulti dulu, karena mereka itu nggak perlu kemana-mana buat menghajar hero Leslie. Lihat hero Leslie ulti, tarik kan, karena hero Leslie itu ulti kan ada jedanya 4 kali tembakan atau berapa kali tembakan tuh di tempat yang sama, jadi nggak bisa berpindah-pindah kecuali kalian pakai spell flicker. Spell flicker ini buat mindahin jarak hero Leslie ketika ulti, bisa mendekat ke musuh, bisa menjauh ke musuh, atau mendekat ke target lah ya kan. Tapi usahain ketika ulti spell flickernya ready, supaya ketika diserang tiba-tiba kayak ultimate Gatot Kaca, ultimate Atlas, tiba-tiba hero musuh nyerang kalian, itu ada skill escape-nya. Terus untuk ulti yang aman itu ketika teman satu tim kalian ada yang ngecover di depan, ada yang nge-TB hero Leslie di depan. Jadi jangan sampai hero Leslie sendirian ulti, ini pasti jadi target incaran hero musuh. Nah, maka dari itu apa yang aku bilang di awal, ulti bisa jadi blunder awal, bisa menjadi momok yang sangat menakutkan buat player hero Leslie. Jadi usahain ultinya nyari tempat yang aman aja. Karena di sini di gameplay ini aku tuh kadang-kadang ultinya itu gak di tempat yang tepat, gak di waktu yang tepat. Jadinya ya kayak gini, tumbang banyak gini. Terus tips yang berikutnya, ini tips keberapa ya, sampai lupa keberapa urutannya. Leslie itu jangan sampai maju ke depan sendiri, atau istilahnya itu bikin gerakan tambahan yang gak ada manfaatnya, yang gak ada gunanya. Jadi ibaratnya kalau kalian pengen nyerang hero musuh dan temen tim kalian mundur, lebih baik mundur aja. Jangan sampai kalian terbawa hype, kalian unggul, terus gaya-gayaan maju dan ternyata ada temen tim musuh yang sembunyi dan tahu lokasi hero Leslie kalian di mana. Langsung aja ditargetin, dihajar, ditumbangin deh. Makanya hero Leslie itu menurutku damage-nya juga sakit, tapi resikonya juga lebih menyakitkan. Resiko untuk tumbangnya itu besar karena dari ultimate-nya tadi gak bisa gerak, maksudnya gak bisa pindah ke mana-mana, cuma di tempat itu doang. Selain pakai spell flicker, kalau flickernya cooldown ya gak bisa kemana-mana lagi. Ya bisa sih ultimate-nya dibatalin dan pindah, tapi ya sia-sia dong kalau ultinya dipencet ya kan, kalau pas ulti loh ya. Makanya ini
aku bilang di awal, ulti di tempat yang tepat dan positioning yang tepat itu adalah kunci. Dan juga teman satu tim yang bagus. Ini teman tim gua bagus, tapi guanya yang nggak bagus. Aku menyadari hal itu. Dibilang mundur malah maju, udah tumbang malah ada. Kenapa ya gue bikin gerakan tambahan tadi kayak-kayaan maju doang gitu. Jadi semoga yang aku share di sini bisa bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan lupa kasih tombol like-nya, kasih poinnya juga. Dan di sini untungnya bisa comeback. Dari berapa poin nih? Ini poin killnya musuh 45, kita 40. Wah ya kan, luar biasa banget. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa sekali, bisa epic comeback seperti ini. Oke, kalau yang pengen ada yang ditanyain langsung aja tulis di kolom komen. Kita di sini sharing bersama, diskusi bersama ya kan. Jadi gak ada yang merasa sok pinter sok jago, itu enggak, karena aku sharing doang di sini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah teman-teman.